Kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Banjir yang melanda wilayah Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara, menimbulkan pertanyaan terkait dengan apa kemudian penyebab utamanya. Apakah murni dari pengaruh iklim dan juga cuaca, ataukah ada ulah manusia yang tercampur di dalamnya? Kita akan tanyakan kepada Dwi Korita Karnawati, Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Selamat sore, Bu Dwi Korita. Selamat sore, Mas Premana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Dwi Korita. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Bu Dwi Korita, tentu Anda sudah melihat bagaimana kemudian yang terjadi selama 2 minggu ini gitu ya, terkait dengan banjir yang melanda Sumatera. Anda melihatnya memang ini murni karena faktor cuaca, ataukah kemudian ada kerusakan alam yang ditimbulkan manusia, sehingga kemudian dampaknya bisa sebesar ini? Jadi sebetulnya di wilayah Indonesia, tidak hanya di Sumatera, tapi juga di Jawa, di Sulawesi, di Papua, di Maluku, itu memang terbentuk dengan kondisi rentan akibat tumbukan lempeng, akibat kondisi geologi. Jadi tanpa gangguan manusia, tanpa cuaca pun kondisinya rentan. Namun kondisi yang rentan ini harusnya justru dijaga agar lingkungannya tidak rusak. Nah, agar lingkungannya tidak rusak. Nah, ini kemudian juga pengaruh cuaca itu adalah memicu terjadinya banjir bandang dan longsor tadi. Jadi sebetulnya kombinasi kondisi alam yang sudah rentan, kemudian dipicu oleh cuaca ekstrim akibat badai tropis senyar, sekaligus lingkungan atau ekologinya, kondisi lingkungan ekologinya itu juga rusak. Banyak yang sudah terbuka, terutama di pegunungan perbukitan barisan. Itu memang sudah rapuh, tapi hutannya yang biasanya menjaga yang rapuh itu menjadi lebih kuat, kalau terbuka, terlepas, akibatnya menjadi rapuh, lebih rapuh daripada awalnya. Dan kebetulan badai tropisnya, badai senyar, itu pun juga menurut para pakar meteorologi, itu juga mengalami anomali. Lebih ekstrim dan polanya juga tidak seperti pola normalnya, dan justru tumbuh di daerah tropis, yang semestinya badai tropis itu tidak akan masuk ke zona tropis, tetapi akan membalik ya, kalau udah akan menembus zona tropis itu akan membalik. Tapi kemarin itu justru masuk di dalam zona tersebut. Dan beberapa studi juga mengatakan anomali iklim atau meningkatnya ekstremitas itu juga sebagai dampak dari perubahan iklim. Dan perubahan iklim itu pun dipicu oleh gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Sehingga rootnya, ujung-ujungnya sebetulnya alam yang rentan itu menjadi parah, bencana menjadi lebih dahsyat karena aktivitas manusia yang membuka lahan, membuka lingkungan ataupun merusak lingkungan. Demikian. Kemudian Bu Dwi Korita, Anda juga sempat mengatakan ataupun ada data yang Anda sampaikan terkait dengan bencana ini di beberapa media. Bencana seperti ini juga pernah terjadi beberapa waktu lalu atau sekitar 50 tahun lalu. Ini seperti apa yang kemudian Anda lihat perbedaannya antara bencana yang terjadi sebelumnya dengan yang kali ini terjadi, Bu? Jadi bencana terakhir di Sumatera Utara itu di Das Bahorok, kejadiannya tahun 2003. Kami melakukan studi lintas disiplin saat itu, tidak hanya geologi tapi juga disiplin lingkungan dan sosial ya. Di sana kita akhirnya menemukan bahwa kejadian yang sama, banjir bandang yang saat itu di Das Bahorok, itu pernah terjadi 50 tahun yang lalu. Sehingga saat itu kami tim menyimpulkan berarti itu periode ulang 50 tahunan. Dan penjelasan yang tambahan yang kami peroleh, saat 50 tahun yang lalu Das tersebut masih hutan.
Jadi tidak ada hunian, sehingga saat terjadi banjir bandang pun 50 tahun yang lalu, itu tidak ada korban jiwa. Nah, namun saat ini setelah tahun 2003, nampaknya terulang lagi, tapi tidak sampai 50 tahun, baru 20 tahun. Dan areal kawasannya juga justru malah semakin meluas. Nah, sehingga kami sampai pada kesimpulan bahwa peran manusia di sini mengakibatkan siklus alamiah itu menjadi lebih cepat terulang lagi. Tidak harus menunggu periode alamiah tadi. Jadi mempercepat pengulangan kejadian, meningkatkan frekuensi kejadian, dan intensitasnya menjadi lebih dahsyat, areanya menjadi lebih luas. Jadi itulah bagaimana pengaruh perubahan lingkungan akibat aktivitas manusia terhadap fenomena alam yang akhirnya menjadi bencana yang menjadi lebih dahsyat. Oke. Demikian. Sudah kawasan rentan, kemudian ada potensi siklus bencana 50 tahunan, tapi terjadi lebih cepat karena ulah manusia. Tapi sebenarnya seberapa besar, Bu Dwi Korita, kontribusi tata ruang mungkin yang diakibatkan oleh ulah manusia ini kemudian bisa berdampak pada seberapa besar bencana yang ditimbulkan, mungkin terkait dengan korban jiwa maupun kerusakan yang ditimbulkan? Nah, kalau kebetulan pernah ada studi yang pernah saya pelajari yang menunjukkan daerah Jabodetabek di tahun 1970, kemana 10 tahun kemudian, setiap 10 tahun kemudian terlihat, ini kita analog dulu ya, tata guna lahannya itu semakin terbuka, dan BMKG mengidentifikasi dengan semakin terbukanya lahan, maka suhu udara permukaan itu pun semakin meningkat. Jadi pemanasan di udara, di tempat udara permukaan kita tinggal ini semakin meningkat. Dan hal itu pun juga terjadi di area lain di wilayah Indonesia. Terjadi peningkatan suhu udara. Dan peningkatan suhu udara inilah yang memacu perubahan iklim global, termasuk terjadinya cuaca ekstrim. Jadi seberapa besar pengaruhnya manusia itu, pertama dari membuka lahan, itu memacu kenaikan suhu yang akhirnya kecepatan perubahan iklim dan memacu terbentuknya cuaca ekstrim. Karena dengan suhu yang semakin menghangat, semakin panas, siklus hidrologi, daur hidrologi, itu pun semakin cepat. Tadi analog dengan banjir bandang. Daurnya 50 tahun menjadi 20 tahun. Siklus hidrologi pun menjadi semakin terpacu dan intensitas pertumbuhan awan-awan juga menjadi semakin masif dan akan semakin parah apabila mengakibatkan bencana. Selain itu, tata guna lahan itu tampaknya tidak memperhatikan bahwa lahan-lahan itu ada yang zona merah. Sudah ada peta-peta bahaya dari Badan Geologi yang menunjukkan zona rawan bencana. Itu sudah ada. Dari BNPB juga sudah ada. Namun seberapa jauh itu dipatuhi dalam tata ruang. Jadi poinnya, tata ruang pun kurang ya, atau tidak memperhatikan zona-zona merah. Karena kalau saya amati dari video udara yang tampak di bencana ini, tipikal sekali bahwa lahan-lahan yang terlanda banjir bandang itu sebetulnya adalah kipas-kipas aluvial. Yang ilmu geologi mengatakan kipas aluvial, yaitu bahasa mudahnya adalah kumpulan endapan banjir bandang purba. Jadi daerah-daerah tersebut sebetulnya memang lokasi yang dimana banjir bandang itu memang lewat di situ. Itu tuh endapan-endapan banjir bandang purba. Sehingga tata ruang yang ada saat ini yang mengkondisikan daerah tersebut untuk permukiman itu ya itulah melesetnya di sana. Karena permukiman muncul di zona-zona yang harusnya dihindari. Seperti itu. Jadi itulah tadi pertanyaannya seberapa besar pengaruh tata guna lahan, tata ruang terhadap bencana ini. Ya itu tadi pengaruhnya adalah begitu dahsyat, bisa menimbulkan
bencana yang masif karena tidak memperhatikan peta-peta bahaya atau peta-peta kerentanan bencana. Demikian, yang sebetulnya sudah ada itu. Oke. Kemudian selain terkait dengan tata guna lahan yang tadinya memang tidak harus digunakan sebagai permukiman karena tempat lewatnya air bandang gitu ya. Kemudian kalau soal peringatan dini dan juga mitigasi sebelumnya, pencegahan, ini seperti apa Bu Dwi Korita melihatnya? Nah, sebetulnya menyusun adanya peta bahaya ya, kan sudah ada peta bahaya, peta kerawanan. Itu peringatan dini yang paling dini, paling dini. Katakan itu justru peringatan dini untuk 5 tahun atau 10 tahun sebelumnya. Namun kemudian untuk bencana hidrometeorologi tentunya perlu peringatan dini cuaca. Nah, peringatan dini cuaca dan iklim itu sangat penting dan BMKG, saya masih ingat itu ada dokumennya, digital document, di bulan September itu sudah mengeluarkan perakiraan musim. Mengatakan bahwa musim hujan maju dan puncaknya dimulai November. Dan diperkirakan puncak musim hujan akan berlanjut sampai Februari. Musim hujannya akan berakhir sampai April katakan. Itu perakiraan musim itu sudah merupakan peringatan dini yang disampaikan ke seluruh pihak melalui media dan juga bahkan juga kami menyurat ke presiden dan juga para kementerian lembaga dan gubernur itu semua sudah ada. Dan diulang kembali bahwa di bulan Oktober itu peringatan dini untuk puncak musim hujan. Kalau tadi peringatan dini musim hujan. Kemudian disusul dengan peringatan dini puncak musim hujan. Di situ juga sudah diperingatkan bagaimana potensi bencana banjir bandang, banjir dan longsor. Dan bahkan kami sudah mulai saat itu di BMKG sudah mulai koordinasi dengan pemerintah daerah. Menyiapkan apa yang harus diperlukan ya. Kami juga khusus untuk Sumatera Utara kami bahkan bertemu langsung dengan gubernur ya melalui Zoom ya. Disiapkan sebetulnya saat itu ya. Nah, dan jadi sebetulnya peringatan dini itu berjalan dan di bulan November, tanggal 21 November, saya melihat BMKG mengeluarkan peringatan dini siklon tropis. Karena saat itu bibit siklonnya sudah muncul. Dan akhirnya tanggal 21 itu peringatan dini kan semakin pendek nih. Dari sekian tahun tadi tata ruang itu kan peringatan dini tahunan, skala tahun ya. Kemudian peringatan dini skala bulan, peringatan dini skala minggu, dan bahkan skala hari terakhir itu tanggal 21 November. BMKG mengeluarkan peringatan dini bibit siklon tropis yang dapat berkembang menjadi siklon tropis dan mulai terjadi siklon tropis tanggal 26. Jadi sebetulnya peringatan dini itu secara sistemik itu sudah ada. Tapi poinnya bagaimana aksi dini untuk merespons peringatan dini ini perlu lebih digalakkan ya. Jadi setelah menerima peringatan dini, itu apa yang harus dilakukan? Nah, ini dia, Bu Dwi Korita. Memang kalau dari kepala daerah sudah diberikan peringatan dini, sudah ikut rapat juga, tapi bagaimana kemudian bisa menyampaikan ke masyarakat yang mungkin tidak tahu apa-apa atau tidak tahu untuk berbuat apa dalam keadaan seperti ini, sehingga akhirnya mereka gelagapan dan juga akhirnya banyak korban yang timbul akibat kejadian ini. Saran Ibu seperti apa, Bu? Untuk kemudian bisa dari kepala daerah bisa langsung menyampaikan ataupun menerjemahkan peringatan dini ini langsung ke masyarakat? Iya, sebetulnya edukasi dan literasi tentang kebencanaan nampaknya masih perlu terus digalakkan ya. Jadi apalagi sampai ke masyarakat, dan edukasi itu kan tidak harus dalam bentuk sekolah ya. Bisa melalui sosial media, bisa melalui media-media interaktif lainnya. Dan jadi ini mungkin yang perlu tingkatkan adalah bagaimana literasi dan edukasi tadi, dan kadang-kadang mungkin komunikasinya perlu juga ditingkatkan. Sebagai contoh saat banjir di Bekasi, itu kami juga koordinasi dengan BPPD dan ternyata sudah ada ronda di komplek-komplek ya, dan salah satu penghuni itu menyampaikan sudah mendengar
ada peringatan siaga, siaga, siaga. Nah, namun ternyata kata siaga itu tidak dipahami. Jadi kembali tidur lagi karena waktu itu sedang bulan puasa ya, mau sahur gitu ya. Setelah sahur ya tidur lagi, bangun tidur airnya udah naik. Jadi komunikasi itu juga menurut kami juga perlu kita tingkatkan bersama. Kata siaga itu barangkali harus dijabarkan evakuasi keluar dari area itu ya. Tapi kalau hanya siaga kan kita nggak ngerti siaga itu apa ya. Jadi harus lebih apa ya, bahasanya lebih bahasa yang bahasa masyarakat kali, bukan bahasa yang seperti itu tadi. Tidak begitu jelas gitu ya. Ya, pola komunikasi yang straight to the point ya, yang sederhana bisa dipahami oleh seluruh masyarakat, itu bisa membuat mereka juga bisa secara langsung gitu ya mengevakuasi diri jika ada bencana seperti itu. Selain komunikasi tentunya tadi secara garis besar juga Bu terkait dengan tata ruang, jangan sampai membangun permukiman di tempat yang rawan untuk dilewati air bandang, kemudian juga bagaimana menjaga hulu tentunya ya Bu ya, agar air tidak langsung turun ke bawah. Dan ini menjadi pelajaran kita bersama, Bu Dwi Korita. Semoga kedepannya kita juga bisa lebih waspada untuk menghadapi bencana. Terima kasih Bu Dwi Korita Karnawati, Guru Besar Teknik Geologi dan juga Lingkungan Universitas Gadjah Mada sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Saudara jangan beranjak, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut.